Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membagikan renungan bagaimana Tuhan memberikan rema dalam kehidupan saya. Dan saya ingin remanya juga saudara bisa terima dan saudara bisa nikmati. Semoga firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita, khususnya di saat kita di dalam badai wabah virus corona COVID-19. Ya, baik saudara-saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, di sini judul yang saya akan bagikan adalah mengkhianati hasil doa. Mengkhianati hasil doa. Baik, saya akan ambil cerita, ya, cerita dari kejadian, ya, pada saat kejadian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tetapi kali ini saya akan fokus pada Petrus berjalan di atas air. Saya ulangi, Petrus berjalan di atas air. Ini saudara bisa ambil atau baca di dalam Matius 14 ayat 28 sampai dengan 33. Jadi judulnya mengkhianati hasil doa. Saya ambil dari perikop Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan sub perikopnya adalah Petrus berjalan di atas air. Jarang-jarang orang mengkhotbahkan atau membagikan firman Petrus berjalan di atas air. Ya, tapi kita akan lihat peristiwa ini Petrus berjalan di atas air. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin kita sama-sama belajar tentang mengenal karakter dari Rasul Petrus, ya. Apa yang dicatat di dalam Alkitab, kita lihat sama-sama. Yang pertama, ya, ketika peristiwa Tuhan Yesus ada di atas gunung bersama dengan Musa, Elia dimuliakan, ya, dan juga ada Petrus, Yohanes dan Yakobus, ya. Cuma dia dari 3 di antara murid ini yang dengan spontan, ya, mengusulkan kepada Tuhan Yesus agar membangun 3 kemah supaya Yesus, Musa, Elia dan teman-temannya tinggal di tempat itu. Itu. Jadi ya, spontanitas, ya. Kemudian ketika peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia tidak mau membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus memberikan alasannya, ya, dan akhirnya kakinya dibasuh oleh Tuhan Yesus. Kemudian dia berani menyombongkan kesetiaannya bahwa dia tidak akan mengkhianati Tuhan Yesus, ya. Tetapi Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa dia akan mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 3 kali, ya. Dan itu kejadian. Kemudian ketika terjadi penangkapan, ya, dia betul-betul murid yang paling berani, ya, membela Tuhan Yesus dengan pedang dan memotong kuping salah satu prajurit bernama Malkus yang menangkap Tuhan Yesus di Getsemani, ya. Tapi Tuhan Yesus kembali menyambungkan telinga itu, ya. Spontan, ya. Kemudian dia mengabaikan, ya, Yohanes yang ragu-ragu, berdiri di depan pintu kubur, gak masuk-masuk, ya. Dia dengan berani masuk ke dalam kubur Yesus, ya. Jadi kita bisa lihat Rasul Petrus ini adalah seorang yang spontanitas, cepat berkata-kata, cepat bertindak, ya, lambat berpikir, ya. Cepat berkata-kata, cepat bertindak. Akibat dari perbuatannya, akibat dari kata-katanya,
dia belum pikirkan. Pokoknya tidak mau berlambat-lambat. Ya, oke, itu dia karakter dari Rasul Petrus. Kemudian ketika mengetahui Tuhan Yesus berdiri pantai, ya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menembarkan jala, dan jala itu penuh dengan ikan. Dari semua murid-murid yang ada di dalam perahu, ya, hanya Petrus yang langsung menyadari itu Tuhan. Dia pakai pakaian, dia langsung menyembur ke dalam danau, dia berenang ke tepi karena tidak sabar menunggu perahu yang sara dengan ikan-ikan. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah spontanitas dari Petrus dan paling berani. Oke, baik, kita masuk ke firman Tuhan, ya. Saya ingin membawa dulu sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Intinya saya ingin menceritakan tentang latar belakang sebelum peristiwa ini terjadi. Sebelumnya, ya, hari itu murid-murid Tuhan Yesus itu bersama Tuhan Yesus tentunya, ya, memberi makan, ya, 5.000 orang laki-laki tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Jadi ada yang menafsirkan itu antara 10.000 sampai 15.000, mungkin setengahnya jumlahnya itu perempuan, setengahnya lagi anak-anak, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu, ya, 10 sampai 15.000, katakanlah 10.000, ya. Saudara bisa bayangkan, ya, sepanjang hari orang-orang yang ada puluhan, ya, 10.000 orang ini mengikuti Yesus, ya, dan ketika sore hari mungkin bekal mereka sudah habis dan mereka lapar, ya. Murid-murid saat itu meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang karena uang tidak ada untuk membeli makanan. Tuhan Yesus kasih solusi. Apa yang ada padamu? Ya, mereka bilang ada 5 ekor ikan dari seorang anak, ya. Kemudian 5 ekor ikan, 5 ketupat roti dan 2 ekor ikan. Tuhan bikin mujizat. Terjadi mujizat, mereka memberi makan hanya 12 orang melayani 10.000. Ya, betul-betul sore hari itu mereka kecapean, exhausted, ya, exhausted, betul-betul capek, ya, melayani 10.000 orang lebih, ya, dan keinginan mereka setelah pekerjaan itu selesai ingin cepat-cepat pulang dan beristirahat, ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa semua murid-murid saat itu, ya, kecapean, ya, sangat capek, ya, dan menjelang malam, capek menjelang malam, keinginan mereka yang paling besar adalah ingin cepat sampai di rumah, kemudian tidur atau istirahat. Dan mungkin juga mereka berpikir, ya, dari 5.000 itu kan ada sisa, ya, 12 bakul, bukan sisa makanan yang remah-remah yang di tanah diambil, tidak. Itu dari hasil dibagikan masih ada sisa, dikumpulkan semua, ya, tentunya bisa, yang masih bisa dimakan dong, ya. Itu 12 bakul. Pikir mereka, wah, ini bisa dibagi, mungkin bisa mereka bawa untuk dibagi ke keluarga. Itu mungkin pikiran mereka dan ingin menceritakan apa yang sedang terjadi, ya. Itu latar belakangnya. Baik. Nah, murid-murid menyeberang danau, ya. Matius 14 ayat 22 itu latar belakangnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan, ya, murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Oke. Nah, saya garis bawahi memerintahkan, ya, kata memerintahkan. Kata ini, ya, bisa juga kalau kita lihat di kamus bahasa aslinya, ya, itu bisa juga diartikan memerintahkan, itu bisa juga diartikan mendesak atau mengizinkan. Ya, jadi Tuhan mendesak murid-murid menyeberang lebih dahulu, atau Tuhan mengizinkan murid-murid menyeberang lebih dahulu. Nah, arti kata ini
itu artinya sama juga yang dipakai ketika Alkitab menceritakan tentang Naomi menyuruh, mendesak, mengizinkan Ruth supaya pulang ke Moab, karena Naomi sudah tidak punya anak laki-laki lagi, untuk dinikahkan dengan Ruth. Dan Ruth berkeras tidak mau pulang. Apa yang terjadi? Ruth diberkati Tuhan, menikah dengan Boaz, melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud, Raja Daud. Ya, jadi Ruth adalah nenek dari Raja Daud. Tuhan memberkati keluarganya luar biasa. Ya, dan kata ini juga, ya, memerintahkan ini dipakai Elia kepada Elisa. Ketika Elisa tahu bahwa Elia akan diangkat Tuhan ke surga, Elia menyuruh, ya, memerintahkan Elisa untuk pulang, tapi Elisa berkeras tidak mau. Akibatnya apa? Dia minta supaya dia mendapatkan anointing double portion. Jadi pengurapan 2 kali lipat dari apa yang dialami oleh Elia. Dan dikabulkan, saudara. Bahkan akhir hidupnya, tulang-tulangnya bisa membangkitkan ketika ada mayat tersentuh dengan tulang-tulang Elisa. Mayat itu jadi bangkit kembali, hidup kembali, luar biasa. Ya, dalam kondisi yang capek, ya, exhausted, kecapean, habis tenaga, Tuhan Yesus tidak memaksa murid-murid untuk menemaninya berdoa, walaupun memang Tuhan Yesus sudah mengajar mereka bagaimana cara berdoa. Doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9-13. Tuhan tidak ingin memaksa, ya, supaya murid-muridnya juga, walaupun itu penting sebenarnya dalam pengalaman pelayanan, ya, itu penting, ya, bersyukur kepada Tuhan, ya, meminta kekuatan baru untuk next project, ya, dan tidak ada satupun, termasuk Petrus, yang suka spontanitas, itu nggak bersuara. Betul-betul mereka capek dan Tuhan Yesus mengerti. Ya, kalau seandainya, ini saya berandai deh, kalau seandainya mereka tinggal dan berdoa bersama-sama, menyepi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, peristiwa yang hampir merenggut semua nyawa semua murid-murid ini tidak akan terjadi. Ya, Yesus berdoa seorang diri. Ya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika itu hari sudah malam, dia sendirian di situ, bersyukur kepada Bapa, membangun intimasi, ya, seperti biasa yang dilakukan, berdoa, bersyukur, meminta kekuatan untuk next project atau untuk kegiatan berikutnya atau pekerjaan-pekerjaan berikutnya, ya, sehingga semua bisa dikerjakan dengan baik. Ya, nah, sayangnya murid-murid tidak ikut, ya. Oke, baik. Nah, kemudian murid-murid mulai menyeberangi danau, ya. Ayat Matius 14 ayat 24, ya. Perahu murid-muridnya, sementara Yesus berdoa, ya, perahu murid-muridnya juga sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal ini, kalau saya lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu angin yang kencang yang berlawanan arah dengan arah perahu, ya, berlawanan arah dengan arah kapal. Itu angin sakal. Dan itu, ya, itu membuat perahu atau perjalanan mereka, ya, tersendat-sendat. Angin sakal itu memperlambat pelayaran, ya. Dan bukan cuma itu, gelombang yang menimpa mereka itu membuat mereka betul-betul apes, betul-betul dalam kondisi yang sudah capek, kemudian ingin istirahat, tidak kesampaian, justru terombang-ambing di tengah danau, ya. Saya bisa merasakan ini karena waktu kecil ketika orang tua saya memulai pelayanan ke Sulawesi Selatan, yaitu menyeberang Danau Matano, itu salah satu danau terdalam di dunia. Sore hari kami berangkat, ya,
Itu saya baru tahu ketika dewasa bahwa angin danau beda dengan angin di laut. Angin danau itu enggak arahnya, tidak searah dia. Ya, kadang-kadang arah dari kiri, kadang-kadang dari kanan, depan atau belakang. Betul-betul apa? Kalau kita kena ombak, apalagi perahu kecil ya, perahu yang cuma muat 5-6 orang ya. Dan waktu itu dia pakai dayung ya, belum pakai motor ya. Itu sama, saya jadi bisa seolah-olah mengalami apa yang murid-murid alami ya. Betul-betul mencekam ya. Mari kita lihat ya. Ini ada gambar yang saya coba tampilkan untuk memberikan gambaran apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus ya. Gelombang besar, angin, kilat menyambar. Itu waduh. Ya. Sebelumnya ya mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi. Kenapa? Alasannya. Karena ya murid-murid ini merasa aman. Minimal ada 4 murid Yesus ex-nelayan yang handal ya bersama mereka, yang mengetahui persis karakter dari danau ya, danau Galilea ya, danau Galilea saat itu. Dan mereka nelayan, mereka tahu persis. Kalau Petrus berangkat, kan Petrus dan teman-temannya kan tidak berpikir, oh jangan, bahaya. Enggak. Artinya, secara normal ini biasa, bisa menyeberang. Ya, mereka merasa aman karena ada 4 murid Yesus ex-nelayan handal bersama mereka. Ya. Kemudian, mereka juga berpikir, wah, mereka baru selesai melayani pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan mengertilah, aman, gak akan ada masalah. Ya. Kadang-kadang dalam kenyataan hidup, ya bagi teman-teman yang pernah ikut terlibat dalam KKR besar, terlibat dalam panitia, ya, kita terjebak. Ya, ada yang terjebak bahwa setelah itu tidak akan ada masalah. Justru kadang-kadang ada masalah, saudara. Ya, oke. Sama juga dengan murid-murid itu, mereka mengalami masalah. Ya, dan mereka tetap mau pulang. Ya, ada satu tadi, pertama tadi merasa aman, yang kedua baru selesai melayani, ya pasti aman lah. Ya, pikiran mereka pasti Tuhan tidak akan biarkan. Kemudian yang ketiga, mereka butuh Israel karena dalam keadaan sangat capek. Sangat capek. Ya. Oke, itu latar belakangnya ya. Dan kemudian ternyata ya, yang mereka alami adalah masalah mati hidup dalam perjalanan. Sudah bisa lihat gambar di sebelah, ya. Mereka mengalami masalah yang bisa merenggut nyawa mereka. Ya. Sudah kedinginan, basah kuyup, berupaya sedemikian rupa supaya mereka bisa selamat. Dan ternyata teman mereka yang ahli ya tentang Danau Galilea ya itu tidak bisa membantu sama sekali. Kemampuan 4 orang teman mereka yang ex-nelayan tidak bisa menolong mengatasi badai yang mereka alami 7-8 jam. Mati hidup berjuang supaya tidak tenggelam. Saudara bisa bayangkan, ya, kondisi dalam keadaan gelap, gulita, pasti lampu tidak ada yang bisa menyala. Ya, kadang-kadang cuma kilat, air hampir memenuhi perahu, harus ada yang keluarkan. Kemudian ada yang harus mengendalikan dayung, mengendalikan layar, ya, berteriak. Mereka fokus pada masalah yang mereka alami. Sementara dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba dari kejauhan
masih tetap badai, ya. Mungkin awalnya satu orang yang melihat ada bayangan yang berjalan di dalam gelombang itu, ya. Bahkan di versi yang lain, di kitab yang lain, ya. Kalau saudara bisa baca nanti, Anda bisa lihat referensi yang lain, itu ada salah satu, ya, atau beberapa murid mengatakan itu hantu. Betul, saudara, ya. Kadang-kadang ketika kita fokus pada masalah, kehadiran Tuhan yang menuju ke kita untuk menolong kita, kita tidak bisa lihat, penglihatan kita bias, ya, penglihatan kita tidak jelas, ya, tidak fokus, karena fokus kita pada masalah yang kita hadapi. Padahal Tuhan Yesus berjalan, Tuhan tahu, ya, murid-muridnya akan mengalami itu, ya, Tuhan memang tahu, dan Tuhan tahu murid-muridnya membutuhkan pertolongannya. Makanya sekitar jam 3, ya, jam 3, kurang lebih jam 3, ya, Alkitab mencatat, Yesus menghampiri mereka, ya, dari jauh, semakin lama semakin dekat. Dalam kondisi yang mencekam, ada yang mengatakan itu hantu, semua mencekam sekali, ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sayup-sayup kedengaran, ya. Tentunya suaranya tidak sekencang, ya, sejelas apa yang saya ucapkan, karena nggak ada badai, tidak ada petir. Di sini gambar ini di sini, ya, bisa menjelaskan kepada kita ada petir, ya, menyambar sehingga kelihatan, ya. Setelah itu gelap lagi. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut. Saya tidak akan lebih dalam ke sini, karena fokus saya Petrus berjalan di atas air, ya. Itu yang ini sudah banyak remas firman Tuhan yang dibahas tentang ini. Saya akan lanjut, ya. Baik. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ingat, saudara, ya. Semua mendengar kata Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Atau saya boleh bahasakan secara mudah, supaya mudah dimengerti. Hei, tenang aja. Ini aku, Yesus. Mungkin Tuhan Yesus bilang begitu, ya. Maksudnya begitu, gitu. Dalam kondisi yang masih badai, bunyi ombak, ya, angin, ya, belum terjadi apa-apa, semua terdiam. Nah, seperti biasanya, tadi ketika mau menyeberang, Petrus spontanitasnya nggak muncul. Nah, sekarang muncul lagi spontanitasnya. Teman-teman yang lain ketakutan, menggigil, mungkin, wah ini siapa ini? Ya. Tapi Petrus bangkit. Petrus berteriak, berseru, dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow. Saudaraku, seperti saya katakan di awal-awal, Petrus ini selalu, ya, banyak kali bertindak dulu baru mikir, berbicara dulu baru mikir. Dia tidak tahu dengan cara seperti itu, dia menguji Tuhan, ya, apakah dia Tuhan atau bukan, satu. Yang kedua, dia ingin melawan hukum alam. Kalau Tuhan sih, Tuhan yang bikin hukum. Dia ingin sama dengan Tuhan. Ya, doanya ingin berjalan di atas air. Mungkin secara kasat mata, ya, dia ingin menguji Tuhan, ya. Dia ingin memastikan itu Tuhan, ya, dengan meminta hal yang secara logika mustahil. Ya, Tuhan ditantang. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, saudara. Permintaan Petrus ini awal dari masalah. Awal dari masalah bagi si Petrus sendiri, ya.
Dia ingin berjalan, ya. Dia ingin berjalan seperti Tuhan Yesus, ya. Ya mungkin saya tidak tahu apakah dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih berani dari teman-teman yang lain, sehingga kalau dia berjalan di atas air, wow, saya lebih keren dari teman yang lain. Bermasalah, ya. Permintaan Petrus itu menjadi awal, ya, masalah yang dia akan hadapi yang bisa jadi merenggut nyawanya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ya, kita seperti Petrus. Kita berdoa kepada Tuhan, dan kita tidak tahu ketika jawaban doa kita itu dijawab Tuhan. Ketika jawaban doa kita dijawab Tuhan, ya, kita belum siap menerima akibat dari doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita lanjut, ya. Nah, ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow! Berjalan di atas air. Satu-satunya murid dan pengikut Yesus saat itu yang bisa berjalan di atas air hanya Petrus. Saudara bisa bayangkan tidak? Apa dalam pikiran Petrus? Wah, saya ini hebat. Saya bisa berjalan di atas air, ya. Mungkin timbul kesombongan, mungkin timbul hal yang lain yang kita tidak tahu, ya. Dan itu menjadi masalah, ya. Kita lihat selanjutnya, ya. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah, Tuhan menyuruh berjalan di atas air. Dan betul dia turun, bisa berjalan. Tetapi ingat, melawan hukum alam. Tuhan memang sanggup, ya, mengabulkan semua permintaan kita. Termasuk dalam peristiwa ini, Petrus melawan hukum alam, ya. Tuhan kabulkan. Tetapi ingat, teman-temannya yang lain masih di perahu, mungkin menganga melihat Petrus sambil menggigil karena takut. Betul nggak itu Yesus? Betulkah Petrus bisa berjalan? Ternyata bisa berjalan. Semua menganga, ya, walaupun masih dalam ketakutan. Momen seperti itulah mungkin mereka dalam pikir, Petrus berani betul. Wow, dia bisa berjalan. Bersamaan itu juga mungkin dalam hati Petrus, wow, saya bisa berjalan. Saya melebihi teman-teman yang lain. Wow, luar biasa. Tetapi badannya nggak bisa dibohongi. Matanya nggak bisa dibohongi. Kulitnya nggak bisa dibohongi. Dia melihat ke bawah, air hitam, ya. Karena gelap kan, dia merasakan kakinya di atas air. Tapi kiri kanannya, angin kencang. Terbayang sebelumnya dia berupaya dengan teman-temannya untuk tidak tenggelam. Sekarang dia keluar malah. Mencari masalah dan bisa tenggelam. Akibatnya apa? Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bukan berbisik, saudara. Tuhan, tolonglah aku. Ya, mungkin menangis dia. Sudah nggak kelihatan. Ya, tidak akan kelihatan karena basah semua tubuhnya. Sehubungan dengan COVID-19 saat ini, ya, jangan kita mencobai Tuhan. Jangan kita menantang Tuhan. Akibatnya akan fatal. Bagi teman-teman, bagi kita, saya, ya terutama, ya, saya bagikan tema ini karena saya sangat diberkati, ya. Saya berdoa supaya
Pak Jokowi menang. Dan menang itu bagi saya jawaban doa. Untuk saya pribadi. Tentu bukan cuma saya yang berdoa. Banyak sekali orang Kristen yang berdoa. Banyak sekali juga teman-teman saudara Muslim kita yang berdoa. Tapi secara pribadi, bagi saya, itulah jawab doa. Konsekuensinya, saya harus percaya. Saya harus percaya, yakini, bahwa pemerintah sekarang ini diangkat oleh Tuhan. Untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Konsekuensinya saya harus taat pada aturan yang dikeluarkan. Karena saya percaya Tuhanlah yang mengangkat pemerintahan ini. Apalagi saya berdoa supaya pemerintahan ini yang menang. Dan ternyata menang. Saya yakin juga banyak teman-teman yang merasa bersyukur pemerintah ini menang. Dan Tuhan angkat. Nah, sebagai orang yang sudah dijawab doanya, jangan ragu mendengar instruksi. Kalau kita ragu mendengar instruksi atau hukum yang sudah diberikan kepada kita, dan ingat, hukum ini bukan hanya untuk kita, semua berlaku semua, ya. Apapun agamanya, apapun strata sosialnya, semua, ya. Jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan dengan seolah menunjukkan punya iman, ya, supaya mungkin orang kagum dan lain sebagainya, supaya menunjukkan nanti kalau setelah COVID-19 ini selesai, bisa bersaksi, berpikir bahwa ingin memuliakan Tuhan. Sorry. Itu hanya ingin memuliakan diri sendiri. Saudara jangan sampai tenggelam seperti Petrus. Saudaraku, saya pernah punya masalah. Ya. Karena saya berdoa, Tuhan kabulkan. Saya berterima kasih, ternyata pengabulan doa itu menimbulkan masalah dan saya belum siap. Tapi untung, seperti sama halnya dengan Petrus, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang pekan untuk mendengar. Tuhan tahu. Apakah kita sudah siap menerima berkat itu atau justru berkat itu jadi masalah? Saya kasih contoh saudara. Saya pernah dengar kesaksian seorang adik hamba Tuhan. Dia bersaksi begini. Seorang hamba Tuhan bersaksi ada jemaat. Awal-awal jemaatnya diberkati Tuhan. Gajinya sekian ratus ribu, dia kasih keluar puluhan ribu, ya. Kemudian naik, ya, akhirnya kemudian 2 juta, lalu kemudian perpuluhannya 200 ribu, mulai jadi besar, ya. Akhirnya suatu kali cukup besar, ya, di atas 10 juta, mau keluarkan itu sudah jutaan gitu. Akhirnya dia katakan sama pendeta, Om, dulu waktu perpuluhan saya cuma ratusan ribu, tidak berat bagi saya untuk mengembalikan milik Tuhan. Tetapi sekarang ketika sudah jutaan mulai berat. Hamba Tuhan dengan bijak mengatakan begini, gampang saja. Mari kita berdoa lagi supaya menurunkan gajimu, income-mu, pendapatanmu supaya kembali ke semula. Anak Tuhan itu bilang, jangan Tuhan. Kadang-kadang, ya, bukan Tuhan tidak sanggup menjawab doa kita. Ada 3 cara Tuhan menjawab doa kita. 1, langsung dijawab, berarti kita udah siap. Berkat itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Yang kedua, tunggu. Tuhan tunggu sampai kita siap menerima berkat itu supaya berkat itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga, tidak. Karena kalau dijawab itu akan menjadi masalah bagi saudara. Jangan paksa. Apalagi kalau melawan firman Tuhan. Baik, berikutnya, ya. Ayat 31.
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, saudara, udah berdoa, dikabulkan Tuhan, bimbang. Untung berteriak, "Tuhan tolonglah aku," dan Tuhan menolong. Tapi ada Tuhan kasih pelajaran. Kalau sudah berdoa, jangan bimbang hasilnya. Kalau Tuhan sudah jawab, jangan bimbang. Jawaban dari Tuhan. Sama dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau kita tidak mengikuti aturan pemerintah, saya kembali ya, karena ini saat-saat COVID-19, ya. Kalau kita tidak mengikuti aturan pemerintah untuk stay at home, social distancing, kemudian pakai masker, karena sekarang virus ini sudah berevolusi, dia sudah bisa hidup 8 jam di udara, saudara. Ya, saya rasa, aduh, apa yang pemerintah lakukan untuk kita itu sudah betul. Kita bekerja bersama-sama, ya, supaya badai ini cepat berlalu. Badai pasti berlalu, tapi kerjasamanya dibutuhkan supaya cepat berlalu. Kalau badai pasti berlalu 2 tahun, 3 tahun, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, negara kita jadi apa? Jangan bimbang. Apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah, karena saya percaya ini dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, pasti hanya untuk orang Kristen, ya. Orang lain enggak apa-apa, kumpul-kumpul, beribadah. Ini semua tidak pandang bulu, tidak pandang strata sosial, karena virus ini enggak pandang bulu dia. You mau orang percaya, orang tidak percaya, orang kaya, orang miskin, orang biasa-biasa, orang luar biasa. Kalau kena dia, you terpapar. Stay at home. Kalaupun jalan, social distancing. Dan jangan lupa pakai masker. Jangan mencobai Tuhan dengan doa yang melawan hukum, seperti yang dilakukan Petrus. Kalaupun sekarang sudah terjadi, katakanlah, ya, Anda sudah terpapar corona oleh karena mungkin kesalahan Anda, atau mungkin juga bukan kesalahan saudara, ya, mungkin kesalahan saudara atau mungkin bukan kesalahan saudara, ya. Tuhan, tolonglah aku, berteriak sama Tuhan. Tetapi pelajarannya, ya, kita jangan melawan hukum Allah, hukum Tuhan. Akibatnya fatal. Jangan memaksakan iman kita, ya. Saat ini bukan saatnya untuk menunjukkan iman dengan melanggar aturan pemerintah. Melanggar aturan pemerintah melanggar iman juga, bos, ya. Oke, baik. Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan saya bersyukur, ya, ketika Yesus masuk ke dalam perahu, angin pun reda. Dan tidak kebetulan, saudara, ya, sekarang ibadah-ibadah dilakukan di rumah masing-masing, ya. Ada lewat apa, streaming, ya, lewat live streaming, ya. Ada juga yang lewat WA, dibagikan liturginya bagaimana, dan yang menjadi imam adalah kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga atau siapapun yang didoakan di rumah. Mezbah Tuhan dibangun betul-betul secara masif. Luar biasa. Satu kali saya akan bahas tentang mezbah Tuhan, ya. Dan ketika Yesus masuk ke perahu, reda anginnya. Angin pun redalah. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Selesai masalah.
Kalau Yesus hadir dalam rumah kita masing-masing, dengan adanya wabah virus ini, kita mengikuti arahan pemerintah, maka badai corona ini akan reda. Badai corona ini akan berlalu. Saya yakin dan percaya. Ujung-ujungnya, ketika badai berlalu, nama Tuhan dipermuliakan. Saya banyak mendengar kesaksian yang terpapar virus, apakah itu karena umumnya yang saya tahu yang tidak sengaja ya. Ada hamba Tuhan yang nggak tahu kalau saat itu mereka berkumpul, ada teman mereka yang terpapar, dan itu terpapar virus. Saya punya teman di Bandung, saya sangat diberkati, saudara, ya, terpapar virus dan sembuh total. Tadi malam saya terima dari adik saya, ya, saya diberkati, ya, dan saya kenal teman ini, ya, banyak, dia cinta Tuhan, ya, dia tidak tahu kalau dia terpapar, ternyata dia terpapar virus, ya, bukan kesalahan dia. Tapi dengan adanya ini, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan sanggup menolong. Kalaupun di antara kita ada yang terpapar virus, jangan putus asa. Berteriak, Tuhan, tolong aku. Tuhan hadir di rumah-rumah kita saat ini. Dengan adanya mesbah doa, berasap kembali di setiap rumah tangga orang Kristen. Akhir dari semua masalah ini, nama Tuhan dimuliakan. Seperti yang kita baca di ayat 14 ya. Ayat 33, pasal 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya yakin dan percaya, dengan adanya virus corona ini, wabah virus corona ini, orang akan kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa diandalkan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Agung, terima kasih buat kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini menjadi rema bagi setiap umat-Mu yang mendengar, bagi siapa saja yang mendengar. Berkati mereka, teguhkan iman mereka, kuatkan iman mereka, sertai mereka di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan ketika badai ini berlalu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya bagimu-lah kemuliaan, kebesaran, keagungan. Hanya bagimu-lah segala pujian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.